Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan Anisya Fadila Putri Faristi, Ilvia Islamiyati Putri, dan Rahmawitra Chani Dewi. Kami akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Fungsi sistem saraf diantaranya mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungannya, mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Jenis-jenis sistem saraf yang pertama ada sistem saraf pusat atau SSP. Adalah bagian terbesar dan termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kavitas tulang belakang mengandung sumsum tulang belakang, sementara kepala mengandung otak. SSP tertutup dan dilindungi oleh meninges, sebuah sistem membran dengan 3 lapis, termasuk lapisan luar berkulit yang kuat, yang disebut durameter. Otak juga dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang oleh vertebra atau tulang belakang. Bagian dari sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibanding otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Otak bagian tengah atau mesencephalon. Otak tengah yang biasa disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kamu. Sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar, tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Otak kecil atau cerebrum. Cerebrum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Cerebrum membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan waktu gerak tubuh manusia. Di bagian otak belakang ini juga ada yang namanya pons Farolli atau jembatan Farol. Pons Farolli ini bertugas untuk menghubungkan atau mengantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Pons Farolli juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil hingga sumsum tulang belakang. Pons Farolli juga memiliki tugas sebagai pengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Medula oblongata juga menjadi pusat kendali pernapasan utama pada tubuh manusia. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. 2. Sistem saraf tepi SST. Sistem saraf tepi terminologi atau istilah kolektif untuk struktur sistem saraf yang tidak berada di dalam SSP. 1. Nervi spinalis. Saraf-saraf motorik dan otonom yang berawal pada saraf-saraf sensori, berakhir pada medula spinalis, terdiri dari 31 pasang saraf kiri dan kanan atau 62 saraf, yang mana terdapat 8 pasang ruas tulang leher, 12 pasang ruas tulang dada, 5 pasang ruas tulang panggul bawah, 5 pasang ruas panggul, 1 pasang ruas tulang ekor.
2. Nervi cranialis. Sebagian besar mengontrol fungsi sensorik dan motorik di bagian kepala dan leher. Saraf yang memanjang dari otak. Saraf-saraf motorik dan otonom yang berakhir pada otak. Terdiri dari 12 pasang saraf, yang mana 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Saraf olfaktori memiliki fungsi sensorik dalam penciuman. Saraf optik memiliki fungsi sensorik dalam penglihatan. Saraf okulomotor memiliki fungsi sensorik motorik dalam gerakan mata dan konstruksi pupilaria, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot mata tertentu. Saraf troklear memiliki fungsi sensorik motorik dalam gerakan mata, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot mata tertentu. Saraf trigeminus memiliki fungsi sensorik motorik dalam sensasi fasial, bagian wajah dan mengunyah. Saraf abdusen memiliki fungsi sensorik motorik dalam gerakan mata, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot mata tertentu. Saraf wajah memiliki fungsi sensorik motorik dalam sensasi rasa dari 2/3 bagian lidah, ekspresi wajah, sekresi air mata, salivasi, dilatasi pembuluhan darah kranial. Saraf glosopharyngeal memiliki fungsi sensorik motorik dalam rasa dari 1/3 bagian posterius lidah, salivasi, dan menelan. Saraf vagus memiliki fungsi umum sensorik motorik dalam sensasi dari organ-organ perut dan dada, kontrol organ-organ perut dan dada dari otot-otot tenggorokan. Saraf aksesoris spinal memiliki fungsi sensorik motorik dalam gerakan leher, bahu, dan kepala, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot leher. Saraf hipoglossus memiliki fungsi sensorik motorik dalam gerakan-gerakan lidah, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot lidah. Saraf auditori vestibular memiliki fungsi sensorik dalam pendengaran, sinyal-sinyal sensorik dari organ-organ keseimbangan di telinga dalam. Yang ketiga, saraf otonom. Saraf simpati. Saraf motorik adalah sistem saraf otonom yang berproyeksi dari sistem saraf pusat di daerah lumbar dan toraks sumsum tulang belakang. Bagian susunan saraf otonom yang aktif dalam keadaan tingkat kewaspadaan tinggi. Lebih berperan dalam aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran energi dari tubuh. Meningkatkan aliran darah ke otot-otot kepala, sekresi, epinefrin, dan piloerection. Saraf parasimpati. Saraf-saraf motorik di dalam sistem saraf otonom yang berproyeksi dari otak atau dari daerah sakral di sumsum tulang belakang. Berperan dalam aktivitas tubuh yang berkaitan dengan peningkatan penyimpanan energi dalam tubuh. Memberi efek-efek seperti salivasi, sekresi kelenjar pencernaan, dan peningkatan saliran daerah ke sistem gastrointestinal. Kelenjar ludah memiliki efek simpatik menurunkan sekresi dan efek parasimpatik menaikkan sekresi. Jantung memiliki efek simpatik menaikkan detak jantung dan efek parasimpatik menurunkan detak jantung. Pembuluh darah memiliki efek simpatik mengonstruksi pembuluh darah di sebagian organ, dengan efek parasimpatik mentitlasi pembuluh darah di sebagian organ. Otot-otot radial iris memiliki efek simpatik mentitlasi pupil, dengan efek parasimpatik dan tidak memiliki efek parasimpatik. Otot-otot lingkar iris tidak memiliki efek simpatik dan memiliki efek parasimpatik, yaitu mengkonstruksi pupil. Kelenjar mata tidak memiliki efek simpatik dan memiliki efek parasimpatik menstimulasi sekresi. Kelenjar keringat memiliki efek simpatik menstimulasi sekresi dengan tidak memiliki efek parasimpatik. Lambung dan usus tidak memiliki efek simpatik dan memiliki efek parasimpatik menstimulasi sekresi. Paru-paru memiliki efek simpatik mendilatasi bronkiol menghambat sekresi lendir, dengan efek parasimpatik mendilatasi bronkiol dan menghambat sekresi lendir. Otot-otot erectile pili memiliki efek simpatik menegakkan bulu dan menimbulkan merinding, dengan efek parasimpatik yang tidak ada. Penis memiliki efek simpatik ejakulasi dengan efek parasimpatik ereksi. Sistem saraf pada vertebrata. Yang pertama, mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik.
Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat syaraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti ini bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Misalnya, kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengar kucing, indera pendengar kelelawar yang sangat tajam, dan indera penciuman anjing yang sangat tajam. Kedua, aves. Sistem saraf burung terdiri atas sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sel-sel ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti otak pada otak besar manusia. Otak tengah burung sebagai pusat saraf penglihatan berkembang baik dengan membentuk gelembung, sehingga indera penglihatan burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil, terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Ketiga, ada reptilia. Sistem saraf reptil terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfactorius merupakan pusat penciuman perkembangan dengan baik, sehingga indera penciumannya lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptil terdesak oleh otak besar. Otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan indera penglihatan reptil kurang tajam. Keempat, ada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan berhubung dengan indera penglihatan. Otak kecil berbentuk lengkungan mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Yang kelima, ada ikan. Sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubung dengan saraf penciuman dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua bagian tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga indera penciuman dan penglihatan ikan kurang berkembang dengan baik. Bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerakan otot-otot ketika berenang. Keberadaan pusat keseimbangan dan pengaturan gerak ini memungkinkan ikan dapat bergerak cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Baiklah, sekian dari kami kelompok 11. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.